kantong plastik sangat banyak, tapi ini juga terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia ini kantong plastik sejak 10 tahun terakhir mungkin ya mendapatkan perhatian karena Indonesia dinobatkan menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia di laut ya, ke laut. Jadi setelah itu banyak masyarakat yang kemudian berusaha berbuat sesuatu untuk mengurangi sampah tersebut dan banyak yang memulai dari tidak lagi menggunakan kantong. Sejak ada uji coba kebijakan kantong plastik tidak gratis tahun 2016, ketika kantong plastik diberi harga Rp200, di situ mulai terlihat bahwa masyarakat lebih memahami karena banyak yang bertanya kenapa sekarang kantong plastik tidak gratis lagi gitu. Banyak yang kemudian mencari tahu dan ternyata kemudian memahami bahwa oh ternyata ini karena kantong plastik sangat mencemari. Golden Triangle, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama, berkolaborasi supaya sampah plastik, terutama plastik sekali pakai, itu berkurang secara signifikan dan masif. Saat ini ada ratusan kota di 127 negara yang memiliki kebijakan membatasi plastik sekali pakai. Dan rata-rata memang mulainya dari kantong plastik. Tetapi kalau yang paling bagus saat ini adalah European Union, Uni Eropa, yang sudah mengeluarkan peraturan melarang 10 jenis plastik sekali pakai. Dan saya rasa itu adalah kebijakan yang paling komprehensif saat ini di dunia. Kami dari Diet Kantong Plastik sangat mendukung cukai plastik karena ini adalah suatu regulasi yang sifatnya mengontrol, yang tujuannya adalah untuk mengontrol dari hulu, dari titik produksi. Kalau selama ini kebijakan-kebijakan yang ada itu lebih fokus ke titik konsumsi, jadi lebih mengatur ke penjualan, penyediaan kantong plastik kepada konsumen. Tentu saja ini sudah merupakan awal yang baik, tetapi tidak cukup dan juga tidak berlaku secara nasional kan. Kalau pemerintah daerah melarang kantong plastik itu kan tidak berlaku secara nasional. Kami berharap bahwa masyarakat tidak fokus pada dana yang tersebut, tapi fokus pada berapa pengurangan kantong plastik yang tercapai setelah ada cukai. Karena itu memang prinsipnya cukai adalah pengendalian dan yang ingin dicapai adalah pengurangan penggunaan atau produksi kantong plastik. Ketika ada dana yang terkumpul, tentu saja itu sebaiknya digunakan untuk mendukung upaya-upaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Jadi bisa di-earmarking atau ditransfer ke program-program yang sifatnya misalnya memperbaiki sistem koleksi sampah, memperbaiki tingkat pendauran ulang sampah. Sudah ada riset dari World Bank yang mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya dampak yang signifikan. Dilihat dari waktu uji coba kantong plastik berbayar tahun 2016 ternyata tidak berdampak pada banyaknya pegawai yang bekerja di industri tersebut. Harapan saya adalah generasi muda bisa membuat gerakan menggunakan barang-barang yang bisa digunakan ulang sebagai budaya, tidak hanya sebagai suatu tren, tetapi sebagai budaya, karena sebenarnya budaya Indonesia dari zaman dulu adalah untuk menggunakan keranjang ketika berbelanja, untuk menggunakan rantangan ketika pergi piknik atau jalan-jalan. Itu juga membantu UKM-UKM lokal di Indonesia sehingga bisa tercipta industri yang baru, misalnya industri besek, industri keranjang dari anyaman, industri tas yang terbuat dari batik, dan itu yang kita harapkan akan menjadi budaya yang benar-benar budaya Indonesia.